uji. Hewan percobaan atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorium. Animal model atau hewan model adalah objek hewan sebagai imitasi atau peniruan manusia atau spesies lain yang digunakan untuk menyelidiki fenomena biologis atau fotobiologis. Dalam laboratorium pendidikan, beberapa mata kuliah dalam kurikulum prodi farmasi ditunjukkan dengan praktikum yang menggunakan hewan hidup. Penggunaan hewan hidup ini penting sebagai alat untuk memperjelas teori dan fenomena yang terjadi dalam materi mata kuliah yang bersangkutan, dan hal ini tidak dapat dihindari. Pemilihan hewan coba untuk mendapatkan penelitian ilmiah yang baik, maka semua aspek dalam protokol penelitian harus direncanakan dengan seksama, termasuk dalam pemilihan hewan percobaan. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan hewan percobaan merupakan pilihan terakhir di mana tidak terdapat cara lain yang bisa menggantikannya. Berdasarkan tujuan penggunaan hewan uji, maka hewan uji dapat diklasifikasikan menjadi eksploratori atau penyelidikan. Hewan uji digunakan untuk memahami mekanisme biologis. 2. Eksplanatori. Penjelasan hewan uji ini digunakan untuk memahami lebih banyak masalah biologis yang kompleks. 3. Prediktif atau perkiraan. Hewan uji ini digunakan untuk menentukan dan mengukur akibat dari perlakuan, apakah sebagai cara pengobatan penyakit atau untuk memperkirakan tingkat toksisitas suatu senyawa kimia yang diberikan. Kemudian ada pemeliharaan hewan percobaan. Penelitian ilmiah yang baik di mana digunakan hewan sebagai objek ataupun model ujian, maka tata kerjanya dievaluasi oleh Komisi Etik Penggunaan Hewan. Oleh karena itu, penggunaan hewan dalam kegiatan laboratorium pendidikan atau praktikum perlu selaras tata caranya dan memenuhi kriteria etika penggunaan hewan percobaan. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian tetap harus dijaga hak-haknya yang dikenal sebagai animal welfare, seperti yang tercantum dalam Five of Freedom yang terdiri dari 5 kebebasan, yaitu yang pertama, freedom from hunger and thirst, yang kedua, freedom for thermal and psychical discomfort, yang ketiga, freedom from injury, disease, and pain, yang keempat, freedom to express most normal pattern of behavior, dan yang terakhir yaitu yang kelima, freedom from fear and distress. Pada dasarnya, pengelolaan hewan percobaan dititikberatkan pada yang pertama, kondisi bangunan, yang kedua, sanitasi, yang ketiga, tersedianya makanan, yang keempat, kebutuhan air, yang kelima, sirkulasi udara, yang keenam, penerangan, yang ketujuh, kelembapan dan temperatur ruangan, yang kedelapan, keamanan, dan yang kesembilan, training atau kursus bagi personal. Cara penanganan hewan uji. Mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan, lalu letakkan mencit di permukaan yang kasar, biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas yang kasar atau kawat kandang. Kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tekuk mencit seerat atau setegang mungkin. Lalu ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Cara pemberian obat pada hewan uji. Yang pertama, secara oral, yaitu cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral. Sonde oral ditempelkan pada langit-langit mulut atas mencit, kemudian perlahan-lahan dimasukkan sampai ke esofagus dan cairan obat dimasukkan. Yang kedua, secara subkutan, yaitu pemberian dilakukan di bawah kulit, di daerah tengkuk diangkat dan ke bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik 1 mili dan jarum ukuran 27G
per 0,4 mm. Yang ketiga secara intravena, yaitu mencit dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan ekornya menjulur keluar. Ekornya dicelupkan ke dalam air hangat 28-30 derajat Celcius agar pembuluh vena ekor mengalami dilatasi sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. D. Intramuskular, obat disuntikan pada paha posterior dengan jarum suntik nomor 24. E. Intraperitoneal, pada saat penyuntikan posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah. Agar jarum suntik tidak mengenai kandungan kemih, penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengenalan hewan coba, yang pertama yaitu alat. Alat-alat yang digunakan yaitu handscoon, spoid oral atau kanula, lalu spoid injeksi 1 cc. Lalu untuk bahan yang digunakan yang pertama ada alkohol, lalu aquades, kapas, dan juga mencit atau mus muskular. Untuk cara kerjanya, yang pertama dilakukan penanganan terhadap hewan uji coba atau hewan percobaan yaitu mencit atau mus muskular. Lalu cara yang kedua yaitu pemberian sediaan obat secara oral atau injeksi kepada hewan coba yaitu mencit atau mus muskular. Halo, bertemu lagi dengan saya Andrian dari STFI Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rute pemberian pada hewan percobaan mencit. Ada 5 rute pemberian obat yang akan saya peragakan. Yang pertama, oral melalui mulut atau saluran pencernaan. Yang kedua, intravena melalui saluran pembuluh darah. Yang ketiga, intraperitoneal melalui bawah perut. Yang keempat, melalui subkutan atau bawah kulit. Yang kelima, intramuskular melalui otot. Hewan percobaan yang kita gunakan adalah mencit, dan berikut adalah alat-alat yang kita butuhkan dalam peragaan ini. Yang pertama ada siring atau alat suntik. Alat suntik yang digunakan ada berbagai ukuran. Pada peragaan kali ini kita gunakan dengan ukuran 1 mili. Khusus untuk pemberian oral, kita gunakan sonde. Ujung dari jarum suntik kita ganti dengan sonde. Perlu diperhatikan dalam pemberian obat secara oral, posisi mencit harus tegak lurus, sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Ambil suntikan yang sudah terisi dengan obat, kemudian masukkan ke dalam mulut mencit. Masukkan hingga sonde masuk sepenuhnya. Kemudian tekan suntikan hingga obat keluar. Pada pemberian obat dengan rute intraperitoneal, posisikan tubuh mencit terlentang. Kemudian posisikan jarum 10 derajat dari tubuh mencit. Masukkan jarum suntik dengan bagian lancip terlebih dahulu. Setelah jarum suntik dipastikan berada di dalam tubuh mencit, keluarkan obat secara perlahan. Pada pemberian secara intramuskular, penyuntikan dilakukan pada otot paha mencit. Pegang mencit dengan seksama, posisikan, kemudian suntikan jarum suntik yang telah terisi dengan obat. Keluarkan obat secara perlahan, kemudian cabut.
Pada rute pemberian obat secara subkutan, posisikan mencit di atas ram kawat. Pastikan posisinya diam, kemudian cubit tengkuk mencit sedikit. Masukkan jarum suntik di bawah kulit mencit. Kemudian keluarkan obat sedikit demi sedikit. Untuk rute pemberian obat mencit secara intravena digunakan alat bantu yaitu restrainer. Restrainer digunakan untuk menahan mencit supaya tidak bergerak. Masukkan mencit ke dalam restrainer. Kemudian pegang ekor mencit. Pijat ekor mencit sampai terlihat vena yang ada pada ekor. Kemudian suntikan jarum suntik. Demikian video mengenai rute pemberian obat untuk hewan percobaan mencit. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.